Shampoo CR Millennial Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Shampoo CR Millennial Podcast. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang tips and trik berwirausaha di lingkungan mahasiswa atau lingkungan kampus ya. Sebelum itu kita perkenalan dulu dengan narasumber kita yang cantik, asik. Silahkan Indah diperkenalkan dirinya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Indah Listiana dari Prodi Pendidikan IPS semester 2. Aku dari angkatan 2023. Oke, mengenai berwirausaha nih, kira-kira kenapa sih kamu tertarik sama topik ini? Karena menurut aku ya Kak, kita sebagai seorang mahasiswa itu mempunyai banyak sekali kesempatan untuk mengembangkan diri. Salah satunya itu dengan cara mulai berwirausaha di usia kita yang masih muda ini. Karena dengan kita berwirausaha, kita bisa berpenghasilan, walaupun kita itu masih statusnya masih sebagai seorang mahasiswa gitu. Mungkin di sini ada teman-teman yang ingin memulai usaha, akan tetapi masih ada rasa takut gagal atau masih bingung mau mulai dari mana. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tips dan trik cara mengatasi hal tersebut gitu Kak. Oke. Mengenai tips and triknya nih, kira-kira menurut kamu sebagai pemula ya, apalagi kita mahasiswa itu, kira-kira langkah pertama yang untuk kita tuh memulai bisnis atau berwirausaha tuh gimana sih? Ya, langkah yang pertama itu jika kita ingin memulai usaha itu ada langkah-langkah yang pertama harus dilakukan. Yang pertama itu ada menentukan potensi diri kita, menentukan passion kita itu ada di mana. Seperti misalnya kita suka di bidang fashion tuh, nah bisa banget kita jualan seperti entah itu jilbab ataupun seperti gamis-gamis muslim gitu, ataupun misal ada teman-teman yang suka di bidang graphic design, tuh bisa banget tuh kayak jualan atau open jasa di media sosial mengenai graphic design tadi gitu Kak. Kemudian setelah kita udah menentukan kayak produk apa yang mau kita jual, selanjutnya itu ada melakukan riset dan planning. Riset dan planning ini bisa kita lakukan dengan cara menentukan harga produk atau menentukan target pasar kita itu siapa, kemudian menentukan strategi pasarnya itu gimana, gitu Kak. Oh gitu. Kemudian yang nanti dikat ya. Kemudian selain itu kita juga harus memperluas relasi seperti karena kan semakin banyak kita mengenal banyak orang, semakin banyak juga orang-orang yang tahu bahwa kita itu jualan. Semakin banyak juga orang-orang yang akan membeli produk kita gitu kan Kak. Di sini relasi itu sangat penting. Oke, jadi tadi untuk tahapannya itu pertama kita harus kenal passion kita dulu, terus strategi marketingnya, terus relasi. Nah, tapi kan untuk relasi ini ya dari tahap-tahapan tadi, menurut kamu tuh kan kita mahasiswa yang pasti banyak tugas, banyak kegiatan. Nah itu tuh gimana sih agar kita tuh bisnis kita, usaha kita itu tetap berjalan di tengah-tengah kesibukan kita sebagai mahasiswa gitu? Ya, dalam hal ini manajemen waktu itu sangat penting Kak. Karena kalau kita kan sebagai mahasiswa otomatis kayak mempunyai banyak kesibukan, entah itu di bidang kesibukan di akademik atau kesibukan organisasi gitu kan. Nah, di sini manajemen waktu sangat penting. Kita tidak boleh fokus di jualan saja, akan tetapi akademik kita tertinggal gitu Kak, atau ditinggalkan itu sangat tidak boleh. Keduanya harus berjalan dengan beriringan agar karena kalau kita bisa mengatur waktu dengan baik, otomatis dari akademik pun atau dari bisnis pun juga akan berjalan dengan baik juga Kak, kayak menghasilkan hasil yang maksimal juga gitu Kak. Oke, jadi kita itu harus imbang ya antara akademik kita, organisasi kita. Bahkan kalau misalnya kita mau nambah itu berbisnis itu harus imbang ya. Tapi kita tuh kadang kan suka yang namanya tuh iman, kayak iman naik turun itu ya. Kita juga pasti ya butuh semangat buat ngejalanin semua itu, pasti capek banget. Nah menurut kamu itu gimana sih cara biar kita tuh semangatnya itu selalu terjaga dalam berwirausaha, jadi nggak gampang nyerah, itu menurut kamu gimana? Dalam hal ini kita harus bisa menjaga konsistensi kita dalam menjaga semangat.
mesti kan di dalam berwirausaha itu tidak mudah. Pasti ada fase kayak kegagalan, kemudian tantangan-tantangan gitu. Harus kita hadapi. Nah, dalam hal ini konsistensi dalam menjaga semangat kita, menjaga ketekunan kita itu sangat dibutuhkan. Sebagaimana yang telah Allah berfirmankan di dalam Quran surat An-Najm ayat 39 yang berbunyi wa an laisa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa an laisa lil insani illa ma sa'a, yang artinya dan bahwasanya manusia itu tidak akan mendapatkan sesuatu melainkan apa yang telah diusahakannya. Nah, di sini kita harus selalu menjaga semangat kita, entah itu ada segala tantangan atau kegagalan, kita harus selalu semangat gitu, Kak. Oke, jadi kita harus yakin dulu ya, tapi aku setuju sama kamu. Lalu kalau misalnya tadi kan kita udah berusaha wirausahaan, ada nggak sih pandangan Islam mengenai berwirausaha ini? Oh ya, pandangan Islam dalam berwirausaha ini mungkin lebih ke cara kita berwirausaha ya. Kita harus bisa berwirausaha itu dengan cara-cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Entah itu kita harus bisa tidak hanya mengejar kenikmatan duniawi saja, tidak hanya mengejar hasil duniawi saja, tapi kita juga harus mengejar ridha Allah dengan cara entah itu jualan dengan yang jujur, kemudian amanah, kemudian tidak melebih-lebihkan harga jualan gitu. Nah itu pokoknya dalam berwirausaha kita harus menyelipkan nilai-nilai keislaman kita dari apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah sendiri pun dulu waktu kecil berdagang ya. Oke. Sebelum kita tutup nih podcastnya, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan ke para penonton di rumah ini? Baik Kak, terima kasih. Pesan-pesan dari aku mungkin buat teman-teman semua, jangan pernah takut untuk memulai usaha, jangan pernah takut untuk gagal, karena kita tidak pernah tahu kegagalan mana yang akan membawa kita kepada keberhasilan. Oke, jadi teman-teman jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan tadi ya, mumpung kita masih muda ya. Oke, sekian podcast kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.